Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita di hari libur mengisi kekosongan, kita ngaji lagi. Lanjut. Fasun wasiwaku mustawin fi kulli hal ila ba'da zawal lisaim wa huwa bi salasati ma asyadu istibaban inda taghayyuril fahmi min al-azbin wa ghairi wa inda qiyam min an-nami wa inda al-qiyam min as-salah. Jadi adalah siwak. Siwak itu nyikat gigi ya. Itu disunahkan katanya. Fi kulli halin, di setiap keadaan, ila ba'da zawal, kecuali bagi orang-orang yang berpuasa ya ila ba'da zawal, saya kecuali bagi orang-orang ketika matahari sudah lingsir, artinya udah habis duhur tuh, atau asal ke asanain lah, itu tidak disunahkan bagi orang yang berpuasa itu ya. Wawabi salah satu mode asal dan istibaban. Kemudian juga di dalam 3 tempat itu lebih disunahkan sikat gigi itu. Yang pertama yaitu ingda taghayyuril fahmi minal azmi, apabila mulut kita berubah menjadi bau. Nah, itu paling disunahkan kita segera sikat gigi. Wa ghairihi atau dan sebagainya ya. Itu karena bau atau karena gimana gitu. Wa inda qiyami minan naumi, kemudian ketika bangun tidur itu lebih disunahkan, paling disunahkan gitu ya. Tadi ketika mulut mulai bau berubah menjadi bau atau gimana. Yang kedua bangun tidur. Yang ketiga wa inda qiyamil shalah, ketika kita mau sholat itu lebih disunahkan. Makanya Nabi SAW mencontohkan dengan siwak ya. Jadi kalau mau sholat Nabi selalu siwak. Nah, jadi itu paling disunahkan gitu di tempat 3 tempat itu. Lanjut, fasun wa furudu wudu'i sitatu asya'a, lan utai pirang-pirang fardu wudu iku 6 pirang-pirang perkara. Jadi pirang fardu. An-niyah, yang pertama niat. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat ingdal ghusil wajhi, kapan melakukan niat? Yaitu ketika membasuh muka, indal ghusil wajhi. Wa ghusul wajhi, yang kedua, yang pertama niat, yang kedua ghusul wajhi, membasuh muka. Wa ghusul yadaini, artinya yang satu yang kedua itu bareng ya, karena niat dalam hati, yang kedua membasuh muka kan. Jadi dilaksanakan itu fardu wudu yang dua itu niat, dan yang satu yang kedua itu barengan. Yang ketiga ghusul yadaini, membasuh kedua tangan ila mirfaqaini, sampai kedua siku. Kemudian juga yang keempat wa masul ba'di ra'si, ngusap setengah rambut sedikit ya, ba'di doang kan, setengah. Wa ba'dul rijlaini, yang kelima membasuh kedua kaki ila ka'baini, sampai mata kaki ya, ka'baini. Yang selanjutnya adalah tartib. Tartib adalah diruntutkan gitu. Kalau tidak runtut ya nggak sah, karena ini fardu loh. Misalnya nyuci tangan dulu, habis tangan nyuci muka, atau nyuci pala dulu baru tangan, itu namanya tidak tertib, tidak berurutan, tidak sah, karena salah satu fardu harus tertib dari pertama sampai ke terakhir. Selanjutnya apa nih? Ada tertib ala madzakarnahu gitu. Dan selanjutnya wasunanu asyaratu asya. Kemudian sunah wudunya. Sunahnya wudu itu ada 10. Atasnya itu yang pertama membaca bismillah. Kemudian juga wa ghusul yadaini, membasuh efek-efek. Nah, efek-efek ini kedua. Nah, ini. Tangan ini, dalamnya ini namanya efek-efek. Kemudian juga wa ghus qabla idkhalihi ma'ina, sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah, ke dalam sumur gitu ya. Kita kocok-kocok dulu tangannya. Cuci dulu ya. Kalau dicelup ibaratnya, kalau ibarat wudunya dicelup ke sumur gitu ya, ke wadbak gede.
Kemudian yang ketiga wal madmadah, kakemu, kumur-kumur. Wal istinsak, keempat nginsep banyu. Nah, air ke hidung. Kelima masuk jami raksi, membasuh seluruh kepala. Nah, itu sunahnya itu. Kalau dikit mah wajibnya doang, parunya doang tadinya. Kalau semuanya itu sunnah. Kalau berarti kalau membasuh semuanya itu dapat wajib dan sunnah gitu. Makanya jangan malas-malas untuk membasuh seluruhnya. Kemudian juga masuk selanjutnya adalah masul udhuna ini, membasuh kuping dalamnya dan luarnya, luar dalam. Bimain jadidin, dengan air yang baru. Celup tangan lagi, cuci lagi tangan lagi, kuping tangan lagi, jangan gitu ya. Itu namanya dengan air yang baru. Jadi celup tangan ke air ke kuping begitu ya. Wabat ini ya bimain, kemudian juga watakhlul lihyati kasyati, menyela-nyela jenggot yang tebal dengan ya, atau menyisir jenggot yang tebal pakai tangan. Itu takhlil lihah namanya. Selanjutnya watakhlul asabi, ya ada ini warijlah ini membasuh nih pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir jari, baik itu jari tangan, kedua tangan, warijlah ini, dan juga pinggir-pinggir jari, kedua jari kaki. Kemudian juga selanjutnya ya sunnah wudu juga adalah taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu, kaki kiri. Wa taharatu salasan, kemudian mencuci. Selanjutnya mencuci 3 kali itu adalah sunnah. Jadi wajibnya sekali. Kalau membasuh 3 kali, 3 kali itu sunnah. Berarti kalau kita mengerjakan 3 kali dapat wajib dan sunnahnya, begitu ya. Wal mualah, selain yang terakhir adalah nuli-nuli, segera gitu. Jadi maksudnya kalau cuci tangan segala kedua kalinya, ketiga kali, jangan diselang dulu cuci tangan malah diselang cuci muka, atau dicuci tangan diselang cuci kuping misalnya. Itu namanya tidak mualah, tidak nambah. Segera lanjut, kita ini apa ini, faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ayastanja bil ahjar summa yatba'u bil ma'i wa yuju yaqtasir al ma'i aw ala salasati ahjarin yunqa binal ma' fa idza arada yaqtasir adima al adima fal ma'u afdalu. Selanjutnya adalah istinja, bercebok ya, itu wajib bagi orang yang sudah kencing atau berak gitu ya. Wal afdal yastanjia, yang paling utama itu cebok itu dengan batu dulu ya, dengan beberapa batu. Sumayat bauha bilmai, kemudian lanjut dengan air gitu. Itu yang paling utama. Tapi buaya juju ayak tasir, boleh meringkas dengan air saja boleh gitu, atau dengan air batu aja, dengan 3 batu misalnya. Yang batu itu bisa membersihkan tempat najis itu, jadi pantatnya itu dengan 3 batu bisa bersih gitu ya. Jadi boleh dengan batu doang. Faida yaktasir ahadihima, apabila pengen meringkas dengan salah satu, dengan batu aja atau dengan air saja, maka dengan air itu paling utama begitu. Emang iya ya, kalau pakai air itu pasti lebih plong daripada dengan batu pasti ya tetap ada rasa gitu ya. Kemudian jiwa istanibu baulu fimai rokidi, kemudian juga harus bagi orang yang berak itu harus menjauhi yajtanibu ya, harus jangan kencing di air yang rokid, yang diam ya. Wa tahta syajarati musmarati, atau dia itu berak misalnya di bawah kayu yang berbuah, itu tidak boleh. Pohon yang berbuah itu tidak boleh. Atau berak di jalan itu tidak boleh. Wadili, atau di tempat aub-aub, orang yang kalau hujan suka ngiuhan gitu di situ ya,
berlindung dari air hujan, tempat berlindung kalau hujan malah dia berakin, itu tidak boleh berak di situ. Wasakbi atau di lubang, ada yang berlubang berak di situ, itu tidak boleh. Wa yatakallamu alal bauli wal ghait, kemudian dia jangan ngomong, jangan bicara bagi orang yang sedang kencing atau buang berak. Wa yastaqbilu syams wal qamar, kemudian juga jangan menghadap, ketinggalan tadi nggak kebaca tuh. Jangan menghadap matahari, menghadap atau bulan, itu tadi ketinggalan tuh. Wa yajtanibu istiqbalul kiblat wal wisna, jangan berak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau kita beraknya di tempat terbuka gitu ya, misalnya wastidbar itu ya, fisokhroy, apabila kita berak di tempat baru terbuka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tinggal Fasun walladzi yanqudu wudu as-sittatu asya, yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabila, ini yang pertama, keluar sesuatu dari lubang kubul atau dubur, lubang depan atau lubang belakang, ada yang keluar. Mau itu yang keluarnya mah batu misalnya, atau misalnya duit ya, suka ada mau keluar duit karena dia ketelen duit. Pokoknya kalau keluar dia batal wudunya. Wa naumu ala ghairi haitin, kemudian bagi orang yang tidur yang tidak tetap duduknya ya, misalnya punya wudu dia duduk kemudian juga malah gitu ya, duduknya malah tidur, malah itu batal wudunya. Selanjutnya juga adalah zawal akil, hilang akal gitu ya, itu membatalkan wudu, entah itu karena mabok atau karena sakit ya, hilang akal, jadi tidak sadar diri gitu ya, kayak kesurupan kan kena sakit. Walam surajul ma'ati, kemudian pegangan laki-laki ke perempuan ajna, itu membatalkan ya, yang mana tanpa ada penghalang, misalnya megang. Kemudian juga wamashu farji adami, memegang parji, kemaluan. Laki-laki punya megang punya sendirinya, atau perempuan megang punya sendirinya, atau laki-laki pegang punya yang perempuan, perempuan megang punya laki-laki, atau punya anaknya, misalnya anak kecil kita pegang barangnya, lah itu batal tetap walaupun masih kecil. Punya anak laki-laki misalnya pegang sama kita ya, itu batal itu ya. Kemudian juga dengan efek-efek ini dalam ini ya, megangnya gitu ya, kalau dengan pinggirnya emang enggak ya. Kemudian juga wala masul halqati duburihi, jadi kemudian juga memegang under dubur. Jadi jadi menurut kalau jadi halqoh, kalau undernya mah itu lubangnya itu namanya kemalu, lubangnya itu dubur. Ini pinggirnya, jadi pinggir lubangnya juga itu membatalkan. Begitu menurut kaul jadid gitu. Kaul jadid ini adalah ucapan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke ya. Segini dulu aja kita hari ini ngajinya. Nah, banyak-banyak yang penting mudah-mudahan FYP. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni apabila salah.